Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati Allah, tidak intinya mari kita ucapkan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada siang hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa ibadah salat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan talabul ilmi, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kan dari perbuatan mana Allah selamatkan kita. Kita perbanyak mungkin ada dari jamaah ngaji, sedekah, senyum, apa aja dikerjain. Karena kita tidak pernah tahu dari perbuatan mana Allah selamatkan kita. Kita akan sampai ke cabang iman ke-18, bab nasrul ilmi, atau disebut dengan ta'limul ilmi, menyebarkan ilmu. Bulan lalu kita bab tentang tolabul ilmi, gitu ya, menuntut ilmu. Nah sekarang 18 itu nasrul ilmi atau ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Ini hukumnya wajib. Sabda Rasulullah, fal yuballigh asyahida minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan saya, yakni berada di majelis Rasulullah, menyampaikan yakni apa yang diterima Rasul kepada orang yang ghaib, yang tidak ada di majelis Rasulullah. Perintah. Ayatnya juga ada la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Engkau jelaskan itu ayat risalah wahyu kepada manusia dan jangan kau sembunyikan. Makanya ada ancaman mangkatama ilman uljima yawmal qiyamati bijamin min nar atau kama qala. Hadis Rasulullah, hadis populer. Barang siapa yang menyimpan ilmu maka akan dicambuk oleh Allah dengan cambuk dari api neraka. Jadi hukum nasrul ilmi sama dengan hukumnya thalabul ilmi, sama-sama wajib gitu. Jadi hukumnya mirip. Untuk ilmu fardu ain berarti menyampaikannya juga fardu ain. Nah, kalau untuk ilmu fardu kifayah yang menyampaikannya fardu kifayah. Jadi secara hukum clear, hukumnya wajib ya. Meskipun ini secara umum global, nanti ilmu yang mana sama. Jadi kalau ilmu fardu ain ini implementasi konkretnya dulu. Kan ilmu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Yang fardu ain ilmu yang membenarkan tauhid atau iman, ya. Terus ilmu yang membenarkan tindakan hukumnya, ibadah atau muamalah. Terus yang nomor 3, ilmu yang memperbaiki hati dan akhlaknya. Terus tazkiyatun nafas wal akhlak. Nah nomor 4 kalau tambahin Imam Baihaqi, ilmu yang mendukung 3 ilmu di atas, gitu. Seperti kajian tafsir, hadis, gitu. Kan tauhid, hukum itu kan diambil Quran sama hadis. Cuman Quran itu isinya kan bukan hanya tauhid, bukan hanya hukum dan bukan hanya akhlak, isinya kan pengetahuan, sejarah dan macam-macam. Nah, tapi untuk mendukung itu ada juga termasuk dalamnya ada bahasa Arab. Enggak, ini fatwanya Imam Syafi'i. Oleh karena itu kembali ke 18, berarti menyampaikan ilmu fardu ain hukumnya wajib. Dan ini pemahaman ini ada di sahabat, gitu. Yang entah sejak kapan akhirnya hilang dari umat muslim. Tiba-tiba mengajarkan ilmu itu kewajiban orang tertentu, namanya guru atau ustadz, gitu. Atau lebih klasik dikit kiai, gitu kan. Kalau ustadz itu modern. Ini udah kalau jadi istilah. Sedikit kalau dari tema ya, penelitian kami di lewat lembaga kajian strategis dan pembangunan, Anda ngaji ke siapa? 55% ke ustadz. Berarti itu model anak-anak muda biasanya, perkotaan. 15% ke kiai. Berarti sedikit yang ngaji ke kiai. Jadi makanya jadi ustadz aja, nggak usah jadi kiai. Kalau bahasa gini gitu. Yang Habib 5%.
liannya mungkin macam-macam, ada ajengan, macam-macam, ada istilah-istilah yang berkembang di mana ada ajengan, ada bunyai, ada macam-macam. Tapi yang jelas ini size-nya Ustaz itu besar, 55%. Ini menunjukkan cara bacanya itu bahwa masyarakat perkotaan atau masyarakat secara umum lebih terpengaruh oleh guru-guru muda yang modern daripada yang tradisional. Karena kata Ustaz itu menunjukkan yang muda dan modern. Kalau kiai kan tradisional dan tua gitu. Jadi sahabat itu menangkap mindset ini sejak awal. Misalnya kan kalimat yang terkenal itu, kunna nu'allimu abna anasirata kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami ajarkan anak-anak kami sirah Rasulullah sebagaimana kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Nah, yang ngomong ini berarti para ayah, karena kan mengajarkan anak-anak kami gitu. Jadi mereka tahu ilmu itu dari muslim yang jadi ayahnya. Kan ketika ada kewajiban mengajar, kan korban pertama kali anak kan paling gampang kan. Anak gak gampang ngajar orang lain, masih minta aku ajar, terus ya PR gitu. Tapi kalau anaknya ya otomatis diterima. Artinya situasi nasrul ilmi itu ada di benak sahabat, dia harus menyampaikan ilmu gitu. Tadi falyuballigh asyahida minkum al-ghaib. Orang yang menyaksikan saya berada di masjid Rasulullah dalam menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di tempat Rasulullah. Jadi akhirnya, nah ini faktanya sekarang jauh. Cabang ke-18 seakan-akan hilang gitu. Dan ini menyebabkan akhirnya ilmu nggak berkembang dan dakwah tidak kokoh. Karena yang berkembang itu mau'idhah. Ilmu itu kan, kalau katakan, kalau biasanya ilmu itu kan kumpulan teori, namanya ilmu ya. Yang kokoh dengan segenap, kalau di agama ya dengan segenap dalil dan pandangan. Itu namanya ilmu. Tapi kalau tidak segenap dalil, teori dan seterusnya, sekedar mengajak kebaikan, itu di agama namanya mau'idhah. Kalau mau'idhah itu biasanya masuknya ke level dakwah sana nanti gitu. Meskipun itu sama-sama ilmu sebenarnya, cuman levelnya ada namanya mau'idhah, ada ilmu. Nah, kalau mau'idhah itu ya udah ngajak aja gitu. Nah, sahabat paham ini, baik yang level mau'idhah atau ilmu, dua-duanya dikerjakan gitu. Makanya kita perhatikan ketika Abu Bakar itu masuk Islam di pagi hari, istilahnya siang hari atau masuk siang hari, sore hari sudah bawa orang. Dia menyampaikan ini gitu. Setuju Bapak semua ya? Halo? Setuju? Ini Bab, jadi cabang iman itu nggak panjang kan, si kajiannya kan nggak panjang, langsung konkret kerjain. Itu enaknya gitu, makanya populerkan nih studi cabang iman itu, karena bagi masyarakat nggak panjang, nggak bahas panjang lebar kesana kemari. Dari sini bab thalabul ilmi ini, baik nanti yang levelnya mau'idhah sekedar ngajak orang salat, ilmu menjelaskan tentang rukun salat, mau'idhah ngajak orang makan halal, ilmu tentang gimana prosedur dapat rezeki halal, mau'idhah ngajak orang nikah dengan baik, hukum bicara ilmu, bicara tentang hukum dalam pernikahan dan seterusnya sampai ke dalam-dalamnya. Kalau masyarakat muslim mengambil peran cabang ke-18, maka kita akan satu dapati, masyarakat muslim itu satu sisi dia menjadi seorang pembelajar kan, thalabul ilmi kan, di cabang iman ke-17, satu sisi dia menjadi guru. Nah gitu akhirnya. Itu disebut dengan masyarakat pembelajar. Dan ciri utama dalam Islam itu memang ilmu. Di Islam ilmu ini kan sama-sama karunia. Di Islam itu ilmu sama harta tinggian ilmu. Kalau di kapitalis harta sama ilmu tinggian harta. Kapitalis mengatakan nggak penting aku pinter, aku bisa sewa orang pinter. Itu kapitalis tuh. Yang penting aku punya duit, nanti aku bayar orang-orang pinter. Makanya lahir, jadilah Anda orang bodoh aja supaya jadi pengusaha.
Kalau jadi orang pengusaha, kau nanti perintahin orang bodoh, jadi yang hebat orang bodoh, orang yang kaya. Orang kaya yang average rata-rata pengusaha itu tidak tamat S1, gitu. Ini penelitian. Kalau mau tamat S1 ya jadi pegawai. Nah, kenapa anak SMA nggak jadi pegawai? Lah susah, mau lamar kemana? Ya udah ini usaha gitu. Dan itu kan pidatonya rektor ITB kan yang terkenal, yang populer itu. Kalau di Islam enggak, ilmu yang kuat. Kamu nggak punya harta apa? Kau aja orang yang punya harta. Kau yang leader. Ilmu yang memimpin. Makanya al ulama warathatul anbiya, bukan al aghniya warathatul anbiya. Ulama nggak punya duit, aja orang kaya. Karena ilmu yang ngebimbing. Nah, jadi situasinya masyarakat Muslim itu masyarakat guru. Karena setiap pribadi kita menjadi guru pada setiap yang bisa diajari. Di konteks ini yang paling gampang korbannya anak-anak atau mungkin istri. Kalau semua orang itu menjadi guru, kira-kira berkembang untuk masyarakatnya? Sangat berkembang. Dan itu yang terjadi di awal-awal. Karena orang akan menjadi lebih cepat pintar kalau dia jadi guru. Cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Mirip kalau di saya itu, cara planning terbaik adalah mengerjakan tanpa planning. Itu paling baik. Serius. Misalkan di planning udah hampir 13 tahun. Saya nanya karena cara terbaik planning adalah mengerjakan tanpa planning. Otomatis ada planning waktu dikerjakan kan, cepat jadinya. Cara terbaik belajar adalah langsung mengajar. Kan nggak mungkin waktu ngajar kemudian bodoh, pasti akhirnya belajar. Kan guru itu terkadang hanya pintar 1 jam sebelum muridnya, gitu doang aja. Itu sudah tampak pintar. Kecuali yang alim-alim banget, memang sudah puluhan tahun sebelumnya pintarnya. Kan ada yang 1 jam sebelum muridnya. Tapi itu sudah tampak pintar bagi Anda. Dan kalau kemudian masyarakat guru, konsekuensinya itu pertama, ilmu akan berkembang pesat. Dan basic kemajuan di mana saja itu ilmu sebelum harta. Jangan dibalik. Jangan harta sebelum ilmu. Rumus ini sekarang mulai dibalik. Karena rumus dulu para ulama itu ilmu sebelum harta, bukan harta sebelum ilmu. Makanya sampai ada istilah, kalau anak itu sudah ngerti duit, nggak bakal mau belajar. Gitu. Benar nggak? Kalau anak sudah ngerti duit, belajar nggak bakal belajar. Karena duit itu memang provokasinya tinggi. Jadi di tempat saya dulu ada santri, kalau yang kirimannya kurang, itu di tempat saya ada ruang kerja. Kan di Jepara itu banyak kerjaan kan, yang mebelan itu. Tapi itu hanya diizinkan oleh Pak Yai, benar-benar yang nggak punya. Kalau punya nggak boleh. Kalau memang kirimanmu cukup, kamu nggak boleh kerja. Gitu. Kalau kamu nggak cukup, baru nanti diizinkan kerja. Karena kalau sudah ngerti duit, nggak bakal dia akan belajar. Gitu. Jadi akhirnya kalau di kampung ngewedang terus, ngewarung terus, punya duit. Kan mulainya 100 perak zaman itu sudah 2 jam. Nah, jadi ilmu akan berkembang pesat. Dan kalau antum mempelajari sejarah kemajuan umat Islam itu, didukung oleh ilmu atau didukung oleh harta? Didukung oleh ilmu dulu. Ilmu baru hartanya datang, terus baru kekuatannya datang. Semuanya datang, ilmu dulu. Gitu. Tradisi ilmu ini yang kemudian hilang. Entah kapan mulainya. Tapi harus diakui, kita tradisi ilmunya rendah. Tradisi ilmu mulai baca, itu tradisi ilmu. Kita rendah, kaum muslimin rendah bacanya. Gitu. Sampai di kampus itu boro-boro yang sudah kerja, yang di kampus saja ketika saya tanya, ada nggak yang punya jam baca 4 jam? Baca ya, bukan. Kalau saya itu punya 2 istilah, ada namanya belajar, ada namanya baca. Kalau belajar itu kan belajar kuliah. Kalau kuliah itu di kelas. Kalau belajar berarti di luar kelas. Kalau baca di luar, itu misalnya ada istilah gitu. Ada yang punya jam baca selain mata kuliahnya 4 jam, nggak ada. 2 jam nggak ada. Sedikit jam baca gitu. Baca WA banyak.
Terus diskusi juga rendah. Makanya kita itu lahir sekarang hampir seluruh penduduk gitu nggak sanggup diskusi. Kalau berbeda ngamuk. Itu menunjukkan memang tidak biasa kontestasi ilmu sebenarnya. Antum saksikan ulama-ulama kalau kontestasi ilmu biasa banget, nggak apa-apa. Ini yang terkenal ya masih abad gua. Dan dua-duanya nggak terpengaruh pendapat yang lain, tapi ya baik-baik aja. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu punya pendapat di konteks yang meninggalkan sholat itu kan ekstrim. Kata Imam Ahmad, yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Nah, karena melihat fatwa kafir, Imam Ahmad kan muridnya, dipanggil. Kata engkau meninggalkan sholat itu kafir. Kata Imam Syafi'i akhirnya, terus masuk Islamnya kembali gimana? Nah, kata Imam Ahmad, syahadat. Kata Imam Syafi'i, dia tidak batal syahadatnya, kan masih syahadat. Ya kalau gitu sholat, simple kan? Kata Imam Syafi'i, orang kafir nggak sah sholatnya, kan dia masih kafir. Dia kafir, terus sholat, ya kan nggak sah sholatnya. Dia syahadat, kan nggak batal syahadatnya. Puyeng kan? Diskusi nggak selesai, tapi dua-duanya pada posisinya. Imam Ahmad tetap mengatakan kafir, kan dalilnya mantaraka sholat faqad kafir. Kerumitan masuk nggak urusan saya. Kalau saya ditanya Imam Syafi'i, bukan urusan saya. Yang saya tahu mantaraka sholat faqad. Maksudnya gimana? Ya tanya yang meninggal, kok saya yang ditanya kan gitu. Kalau saya yang ditanya. Tapi Imam Syafi'i akhirnya mengatakan dia tidak kafir, tapi dia melakukan tindakan kufur. Gitu namanya al-kufru duna kufri. Pendapat ini memudahkan. Makanya yang lebih kuat yang tidak kufur. Kalau kafir repot. Terus kuburannya kemana? Kan nggak boleh kuburkan sama orang Islam. Terus harus pisah dari keluarganya. Kan kafir, murtad, batal. Panjang sebenarnya. Saya bahas itu waktu di Madinah itu 1 semester. Bahas urusan meninggalkan satu semester. Karena ini kan rumit, hukum rumitnya tak terkira ninggalkan sholat itu. Karena saking banyaknya fitnah ninggalin. Tapi ya biasa aja gitu, ya biasa aja. Nah, karena tradisi diskusi nggak biasa, kalau berbeda tengkar jadinya. Dan biasa aja kita saudara. Mirip kalau jadi semakin tidak bisa diskusi itu semakin menunjukkan sifat ortodoksi. Ortodoks itu bahasa daerah namanya deso. Ortodoks gitu. Anda lihat nggak orang-orang yang belum berpikir baik kan nggak bisa berselisih kan? Ingat nggak ayah kita dulu gara-gara baju aja bisa tengkar kan? Pak, aku nggak mau kuning, nggak bisa, harus kuning. Ya bapak, aku mau hijau aja, harus kuning karena bapaknya emang tidak terbiasa dengan diskusi. Begitu terbiasa diskusi, sekarang bapaknya kalah. Kan bapaknya kalah. Dek, hijau ya enggak, maunya kuning. Hijau aja deh, bapak ini kuning pak. Ya udah, jadi bapaknya ya. Karena namanya biasa diskusi. Jadi semakin tidak matang berpikirnya, semakin tidak modern, ortodoks, semakin tidak sanggup diskusi. Dan kita jadi akhirnya nggak nyaman. Sementara orang punya kebenaran, tapi cuma nggak biasa diskusi. Ngadepi orang biasa diskusi, jadi naik pita, makanya ngambil sepatu, ngambil sendal diaprokin, ya akhirnya kalah. Gitu. Atau kalau lihat orang-orang yang memang sengaja mancing-mancing kayak gitu kan sengaja mancing doang, coba emosinya enggak. Gitu. Kayak cowok godain cewek aja, cowoknya ya kalau digodain ya kalau tergoda alhamdulillah, kalau enggak biarin aja. Gitu. Kalau marah kita senang aja malahan, dia marah gitu. Sama, sengaja ada orang godain. Menurutku itu Rasulullah itu gini-gini, kita kepancing enggak? Ya kita doain aja, ya Allah semoga dapat hidayah, kalau enggak masukin neraka gitu aja. Tapi maksudnya diskusi ini dibiasakan. Nah gimana dulu para sahabat juga kan hal yang sama gitu. Karena kontestasi yang dalam konteks publik namanya terbiasa kontestasi gagasan gitu. Terutama kalau sudah ngadepin orang sekuler, udah atau baru sanggup-sanggup. Kalau ngomong kayak orang nggak usah mikir aja, karena dia juga nggak mikir gitu. Jadi nggak usah dihat pilih, ngomong aja. Gitu. Karena apa? Karena memang kalau sudah kontestasi itu nggak usah pakai hati, nggak usah pakai perasaan, ngomong aja.
Nah itu kalau kita sudah matang biasa nanti lama-lama gitu. Anaknya makanya ada wajadilhum billati hiya. Jadi ada budaya tradisi baca, diskusi, tradisi tulis, tradisi termasuk tradisi pidato, itu semua tradisi ilmu semua. Nah, speakingnya Indonesia komunikasinya termasuk juga rendah gitu. Qadarullah kosakata kita sedikit dibanding bahasa-bahasa besar yang lain. Bahasa Arab sama bahasa Inggris itu yang paling besar kosakatanya. Indonesia kalau nggak sepertiga dari kosakata bahasa Inggris gitu. Dan anak umur 6 tahun di sini cuman punya berapa kosakata, sementara di negara-negara maju sudah punya bisa puluhan ribu kosakata. Kemampuan kosakata menunjukkan kemampuan di sini. Kalau nggak ada isinya nggak akan keluar di mulut. Meskipun ada orang pintar nggak ada mulutnya, ada juga pendiam dia. Tapi secara umum hitungannya komunikasi menunjukkan kadar isi yang ada di pikiran. Jadi kamu lagi, makanya di Quran juga ada komunikasi kuat. Para rasul namanya tabligh karena itu proses kontestasi ilmu gitu. Kalau dia speakingnya komunikasinya jelek, ya menunjukkan nggak ada kontennya. Kalau Anda nggak punya konten, nggak mungkin Anda menyampaikan konten. Nah, jadi kalau kembali ke masyarakat guru, ini hikmahnya jangan dianggap remeh. Capai iman ke 18. Kalau ini masyarakat guru, berarti tradisi keilmuan naik sekali. Makanya saya termasuk yang setuju orang nyampein sekolah sampai S3. Dan alasannya apa S3? Hobi aja. Kenapa sih S3? Kan nggak ada urusan pekerjaan terkadang kan. Kalau bapak kerja di perusahaan praktis kayak gini kan nggak ada urusan S2 S3 kan. Yang penting S1 selesai. S2 S3 nggak terlalu ngaruh. Tapi menurut saya tetap aja ngelanjutin sekolah. Alasannya apa? Hobi aja. Jadi sekolah itu hobi biar terasa muda. Gitu. Kuliah. Kuliah. Aki-aki. Serius, ada beberapa orang, saat termasuk ada salah satu direktur PLN itu yang akhirnya kuliah, dan ketika ditanya kuliah apa? Padahal sudah selesai, udah habis. Direktur berdiri dulu di PLN, kuliah, terus alasannya hobi aja. Ketika ditanya sama anaknya, papa kenapa kuliah? Kan udah selesai, istirahat aja. Aku hobi, kalau nggak ketemu orang nggak enak. Karena tradisi agama emang ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita akhirnya ngambil peran ngajar ya, semoga ini materi bukan hanya didengarkan, tapi langsung jadi implementasi. Ntar maghrib semuanya akhirnya ngajar anaknya masing-masing. Anaknya bingung, lu papa jadi berubah sekarang kurang bener. Betul. Bahwa kita akhirnya memaksa diri menjadi pribadi teladan. Karena Anda tidak mungkin ngajar hal-hal yang Anda tidak mengerjakan. Jangan punya pemahaman mengunci. Ini pemahaman yang salah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun ya. Ini pemahaman yang keliru nih. Dosa besar bagi orang yang mengatakan sementara ia tidak mengerjakan. Kalau begitu berarti aku tidak perlu menyampaikan supaya aku nggak punya dosa. Paham ya? Kan gitu. Ini pemahaman namanya mengunci. Ini pemahaman orang-orang lemah. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, kan dosa besar bagi orang yang mengatakan yang tidak dikerjakan. Kalau gitu, berarti mendingan aku tidak usah mengatakan supaya aku nggak dosa. Jawabannya, Anda tetap dosa karena Anda tidak mengerjakan yang tadi. Kamu tadi kan takut dosa bagi yang mengatakan yang tidak ia kerjakan. Waktu dia tidak mengerjakan, dosa nggak? Ya dosa kan? Tidak mengerjakan itu kan sudah dosa. Berarti tetap ya dosa. Oke. Tapi kan dosanya beda. Dosanya cuma satu, nggak mengerjakan, tetap dosa. Nanti lahir. Karena kewajiban mengerjakan itu baru terjadi kalau orang tahu yang wajib dikerjakan. Maka pemahaman kunci berikutnya di bawahnya lagi, kalau begitu mendingan aku tidak perlu tahu sehingga saya tidak wajib mengerjakan. Paham ya? Kunci kedua. Kalau ada kunci kedua jawabannya, engkau tidak tahu yang kau kerjakan itu hukumnya dosa. Kau pikir nggak dosa apa? Engkau tidak tahu yang kau kerjakan itu hukumnya dosa. Kan sering mengatakan, nah juga nggak tahu jadi nggak dosa. Jadi mendingan nggak usah tahu, dosa tetap. Kau pikir nggak tahu itu nggak dosa?
Pemahaman tentang ayat ini itu harus pemahaman yang bersifat progresif. Ayat ini bukan mengunci kepada orang yang menyampaikan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada orang hanya menyampaikan setelah dia tidak pernah berbuat dosa, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyampaikan. Kepada para pendengar, kalau Anda hanya mendengar kepada orang yang tidak pernah salah, sampai kapanpun kau tidak akan pernah mendengar siapapun. Karena setelah Rasulullah semua pasti punya. Jadi ayat itu tidak pernah bisa dipahami sebagai ayat mengunci. Tapi apa ayatnya? Pesannya gini, hai orang-orang yang tidak tahu, taulah agar engkau bisa mengerjakan yang kau tahu. Hai orang yang sudah mengerjakan yang kau tahu, sampaikanlah agar engkau semakin banyak kebajikanmu. Maka saat engkau menyampaikan, hati-hatilah, jangan sampai kau kejebak menyampaikan yang tidak kau kerjakan. Tapi seandainya kau menyampaikan tidak kau kerjakan, kau tidak minta maaf sama Allah SWT. Kau sudah menyampaikan, dosanya cuma satu, tidak mengerjakan. Tapi kau sudah menyampaikan. Karena antara mengetahui, mengerjakan, dan menyampaikan itu 3 kewajiban yang tidak saling mengunci, tapi kewajiban yang berbeda-beda. Engkau wajib mengetahui, cabang iman ke kemarin 17. Terus engkau wajib mengamalkan, seluruh cabang iman itu wajib mengamalkan kan? Setelah tahu berarti mengerjakan. Terus engkau wajib menyampaikan, cabang iman ke 18. Bukan berarti kalau tidak menyampaikan gugur kewajiban yang kedua atau pertama. Oh enggak bisa, tetap kena. Jadi makanya rutenya jadi maju. Ayo kita belajar supaya bisa mengerjakan yang wajib kita kerjakan, dan ayo menyampaikan supaya kita bisa lebih baik. Dan waktu menyampaikan kita dikunci supaya tidak mundur ke belakang. Aku udah menyampaikan, masa aku justru melanggar gitu. Tapi mungkin nggak melanggar, mungkin. Tapi kalau nggak gimana? Nggak perlu kita nggak perlu kita justifikasi. Iya aku melanggar gitu. Ya aku akan perbaiki gitu. Dan kebajikan dakwah tadi bisa jadi menutupi kekuranganmu ketika Anda belum melakukan, bisa jadi. Maka sebagian ulama mengatakan seandainya dakwah itu dilakukan oleh orang yang salah, tetap pahala dakwahnya ngalir pada orang yang salah. Contoh nih, ada penjahat ngomong kayak gini, gue jahat nih, tapi menurut gue lu jadi orang baik aja gitu. Gue udah nyesel jadi orang jahat, kira-kira butuh 2 tahun lagi lah gue bisa keluar dari kejahatan gitu. Tapi lo ya gue pikir lo daripada kayak gue, mendingan lo baik aja dari sekarang, makan yang halal, urus dan anak-anak, sholat yang benar, insya Allah barokah. Ini gue aja yang gak barokah. Akhirnya orang baik semua, pahala ngalir gak dia? Gak bisa dong, you jahat, gak bisa ngalir dakwah, gak bisa, tetap ngalir. Makanya ketika ada hal yang disampaikan, sementara orang yang tidak mengerjakan itu, tetap masih untung yang menyampaikan. Karena bisa jadi kebajikan menyampaikannya itu bisa mengurangi atau bisa mengcover kekurangan dia tidak mengerjakan. Paham ya? Jangan sampai ketakutan tidak berani menyampaikan. Kalau ada orang berkata, lo kan belum sempurna, ngapain menyampaikan? Justru gua gak sempurna, gua menyampaikan. Jangan salah, jangan kalah logika kayak gitu, itu gak harus balik. Paham? Lu kan gak sempurna, lu juga masih belepotan, baca-baca belum bener. Pak, justru karena aku gak bener nih, aku mau menyampaikan supaya aku bisa cepet bener gitu. Jangan kayak lo, udah gak ngerti, denger mulu lo. Paham ya? Nanti ini Bapak Ibu belajar ilmu logika deh, ilmu mantik namanya. Jadi gak pernah kalah logika. Sekarang kan banyak ketemu orang logika-logika aneh-aneh gitu. Jadi atem belajar ilmu mantik. Dulu kalau kita di pondok, di sekolah diajarkan di kelas 1 aliyah tuh, ilmu logika. Memang itu dulu dikarang oleh para ulama setelah dulu berhadapan dengan filsafat dulu. Karena kan ketemu dulu kan filsafat itu kan mengunci banyak tauhid nih. Ini para ulama bahas ilmu logika. Kuat sekali. Balikin kayak gitu nggak terlalu rumit. Gitu. Jadi nomor 2, kalau tradisi mengajar ini baik, kita akan menjadi pribadi teladan. Gitu. Kita dikunci oleh diri kita sendiri. Jadi seburuk-buruknya guru tetap bisa lebih baik daripada yang tidak ngajar gitu. Seburuk-buruknya Anda kalau misalnya mengambil peran dakwah, mengambil peran ilmu, tetap berpeluang lebih baik gitu. Insya Allah sholat nggak sampai tinggal, insya Allah nggak sampai lah berani jauh, makan haram nggak berani. Jadi seburuk-buruknya masih tetap lebih baik gitu. Itu kira-kira seburuk-buruknya gitu. Nah,
Dan kekurangan kita tidak menjadi alasan kita berhenti untuk menyampaikan ilmu. Karena pemahaman ayat tadi itu bukan untuk mengunci orang untuk menyampaikan, tapi ngasih warning yang menyampaikan supaya tidak ngawur gitu. Bukan berarti itu sebagai pengunci agar dia tidak. Kenapa? Karena ayat dakwah itu ngalir tanpa syarat. Ud'u ila sabil bil hikmah dan seterusnya dan seterusnya. Fal yuballigh asy-syahida minkum al-ghaib. Sudah tanpa ada syarat. Yang syahid maksudnya yang telah datang di masjid Rasulullah itu syaratnya harus alim. Enggak, bahkan di hadis itu terusnya farubba ghaibin au amin syahidin au kama qala. Dan betapa banyak orang yang tidak yang tidak datang tadi itu bisa lebih alim, lebih ngerti daripada yang datang. Dia menyampaikan aja, tapi mungkin pemahamannya tidak lebih baik daripada yang dengar kedua. Bisa jadi. Jadi bisa jadi orang yang ngajar tidak lebih alim daripada yang diajar. Makanya di ilmu hadis itu ada syarat orang disebut dengan ahlu hadis kalau mendengar dari orang yang lebih di atasnya, terus dengar dari orang yang di bawahnya, dan dengar dari orang yang semasanya atau selevelnya. Kalau dia dengar dari yang alim saja, bukan disebut dengan alim. Jadi biasa diajar sama yang tidak lebih mengerti gitu. Ada ulama besar diajar sama bocah, nggak apa-apa, dengerin aja. Kalau keliru ya nanti dibenerin gitu. Jadi kalau ada orang ngaji keliru udah biasa, Pak benerin aja Pak gitu. Kok nggak bisa? Makanya bapak yang ngajar sini, jangan saya. Gitu. Terus saya kan ada beberapa orang yang mengkritik beberapa orang yang keliling masjid-masjid itu loh, ceramah, kampanye nggak benar juga. Gitu kadang baca Quran juga nggak benar seterusnya. Ada orang kritik, Mas baca Quran masih benar, aku bang, bapak aja yang berdiri, jangan dia. Gitu. Nah, bapak udah tahu kan, yang saya kunci. Gitu. Dia bisa kritik. Lah kenapa bapak jangan ngajar? Ini ada orang dari jauh-jauh, ilmu sedikit, berani menyampaikan. Bapak alim nggak berani. Terus ngapain? Bapak sana yang gantiin dia. Nah, dia akan turun ke bawah situ. Gitu. Jadi semua kebajikan dari siapapun itu bermanfaat. Bapak-bapak nyampein aja. Kalau pas nyampein ada orang katakan alim gitu, Mas, orang bodohnya, ya bapak aja yang ceramah sini. Gitu. Dan saya dengerin. Gitu. Jangan kalau ada orang berbuat baik, kau tahan. Engkau nggak berani berbuat baik. Paham ya kira-kira? Paham kan? Jadi nggak ketakutan kan? Ceramah aja. Waalaikumsalam Pak, dengerin Pak. Wah Bapak, ya makanya Bapak aja yang sini. Selesai kan? Kan kita mau mengerjakan yang kebajikan gitu. Insya Allah ya, kalau kita itu tulus, itu nggak akan kekurangan tempat untuk berbuat baik dan tidak akan kekurangan logika untuk berbuat baik. Kecuali kita ingin mengembangkan diri kita, bukan mengembangkan syiar Allah. Ingin besarkan nama Allah, selalu banyak jalan. Ada jamaah kemarin bagus sekali, setiap habis pengajian dia nulis konten gitu. Terkadang sampaikan, ada yang ngeritik, ya udah Bapak kalau punya kritikan masukin aja, nanti saya perbaiki Pak. Simpel kan? Gitu. Makanya kalau kita itu punya sifat tajarrud, kita nggak pusing. Kecuali kalau kita punya sifatnya ngeyel. Muka gini bisanya Bapak dengerin aja, nggak bisa begitu. Nah, kalau mau bagus lagi, ya nanti diklarifikasi ke ustadznya apa saja. Tapi intinya ilmu disampaikan aja terus. Ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, nah kalau proses keilmuan ini berjalan, artinya setiap pribadi kita mengajar ya, maka kita sendiri itu berkembang pesat bahkan di luar ilmu. Karena begitu menjadi pribadi pengajar itu yang dibutuhkan bukan sekedar ilmu, gitu. Komunikasi butuh, leadership butuh, karakter butuh, gitu. Terus ya kemampuan ngatasin orang-orang ngeyel juga harus berjalan, gitu. Dan seterusnya. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih matang. Insya Allah gitu. Dan saya lihat anak-anak bahkan di kampus yang ambil peran ini itu bisa lebih cepat matang daripada yang ambil peran yang lain. Kan sama-sama organisasi di kampus kan banyak, tapi yang ilmu lebih cepat matang dia. Karena apa? Karena memang ini ngadepin umat gitu. Jadi tiba-tiba kita akhirnya bisa berpikir baik gitu, mengambil kesimpulan baik, komunikasi baik, dialog bisa baik, terus merumuskan perkara baik, karena terus kita mengajarkan. Tapi kalau kita nggak keasah gitu.
Nah, proses mematangkan diri ini setiap muslim wajib membuat rute terbaiknya. Jangan sampai muslim itu nggak matang. Gitu. Contoh nggak matang itu gini ya. Ini contoh kecil nggak matang. Ketika ada orang tidak berani ngambil tanggung jawab, itu namanya bocah. Nanti ya, kan bocah itu pasti nggak tanggung jawab. Meskipun dia umurnya sudah 40, tapi nggak berani ngambil tanggung jawab, itu namanya bocah. Terus level kedua adalah orang yang sangat bertanggung jawab sehingga tidak kasih ruang bagi orang lain mengambil peran, itu namanya juga SD. Kan ada itu orang yang saking full tanggung jawab seakan-akan dunia ini yang mikirin dia, ya, yang lain nggak boleh mikirin, semua salah, harus menggunakan cara dia yang malah mikirin, yang lain nggak boleh mikirin, itu namanya SD. Nah, matang itu adalah Anda mengambil peran, Anda punya pikiran, dan Anda sanggup berdialog dengan pikiran orang, bersama-sama memajukan sesuatu yang mau dicanangkan. Ini Pak, sampai ke level ketiga aja butuh waktu panjang. Gitu. Ceramah pertama ini biasanya ngaku paling benar sekali itu. Yang lain salah semua biasanya kalau ceramah pertama kali. Nah, ceramah kedua benar semua. Ceramah ketiga baru genap. Yang benar mana, yang salah mana. Ini semua proses kematangan berpikir. Dan memang harus diasah kematangan berpikirnya. Gitu. Harus diakui di konteks kayak gini kita harus terus banyak belajar. Antara orang alim ya atau orang pinter itu kan orang yang punya size ilmu pengetahuan banyak di otaknya. Orang cerdas, orang yang sanggup mengambil solusi atas masalah. Tapi di sana ada namanya kelas berpikir. Gitu. Ilmu banyak tapi kelas berpikirnya rendah, ya rendah tindakannya. Nah, proses kematangan ini termasuk mematangkan kelas berpikir. Contoh nih kelas berpikirnya, ada orang tamatan S2 dari sekolah bisnis, betul ya? Ini namanya contoh kelas berpikir. Terus akhirnya ngelamar pekerjaan. Setelah itu kan dia dapat kerjaan yang bagus. Oke ya? Maka ya hidupnya pagi berangkat, sore pulang, ke masjid, Sabtu Minggu vakansi. Demikianlah hari-hari ia kerjakan. Di usia 40 dia ngajak umroh anak-anaknya sama keluarganya, dia nggak bikin masalah dengan keluarganya, tapi dia juga tidak punya kontribusi kebaikan untuk apa saja, paham? Itu namanya orang pinter tapi kelas berpikirnya kelas rumahan, karena dia tidak pernah berpikir di luar rumahnya. Ada gunanya nggak orang kayak begini? Halo? Ya gunanya untuk istri dan 2 anaknya itu aja. Karena dia tidak pernah keluar dari size rumahnya. Itu namanya kelas berpikir. Jadi nggak sedikit orang pintar itu, tapi kelas berpikirnya rumah. Gitu. Bantaran dikit RT. Itu bantaran dikit itu. Pak RT udah top itu. Bantaran dikit RW. Dan muslim nggak boleh. Sejak Anda jadi muslim, Anda sudah berpikir global. Dari mana coba? Dari haji. Begitu dia syahadat, dia sudah kenal rukun Islam yang ke-5, haji. Haji itu apa? Bertemunya Anda dengan seluruh muslim seluruh dunia. Persoalannya haji tidak bermakna. Itu kan pertemuan muktamar besar tahunan seluruh muslim sedunia. Bayangin, kalau haji yang mimpin Rasul, jadi perkara nggak kira-kira? Seandainya Allah kembalikan Rasulullah sehari aja, pas di Arafah yang mimpin Rasulullah, jadi perkara nggak? Ada perintah besar nggak berarti? Perintah besar. Mereka masih mimpin. Arafah masing-masing, pidato masing-masing. Gak ada agenda. Sejak dia jadi muslim, kelas berpikirnya sudah global. Gitu. Lahir generasi kelas berpikirnya rumah. Dan pintar. S2, bahkan S3. Capaian hidupnya adalah 1 istri, 2 anak. Serius tuh. Siang malam kerja, pagi siang sore untuk memberikan kebahagiaan kepada 1 istri, 2 anak. Enggak lebih. Itu namanya size kelas
berpikir. Dan ketika Anda nanti memasuki wilayah ilmu, insya Allah nanti kelas berikutnya naik. Insya Allah. Dan kalau sudah naik kelas, Anda ternyata yang super penting zaman ternyata udah gak penting banget gitu. Yang super penting waktu asasnya keluarga ternyata udah gak penting lagi, sehingga akhirnya kita terus naik. Karena doktrin muslim itu kullukum ra wa kullukum mas'ul, kalian itu para leader. Dan leader itu bedanya dengan staff adalah dia bertindak untuk orang lain. Semakin banyak orang lain dalam jangkauan Anda, semakin besar kapasitas leadershipmu. Semakin sedikit orang di sekitarmu, berarti semakin rendah kapasitas leadershipmu. Nah, ternyata sekolah tinggi-tinggi itu hanya ngurus 1 istri 2 anak. Berarti namanya anak buahnya 3, 1 istri 2 anak. Dan sekolahnya S3 di ITB. Kok ITB sih? Manalah jalan. Karena kan banyak anak ITB itu ya. Oke ya. Nah, terakhir sebenarnya bahwa dengan menjadi guru itu sebenarnya kita sedang menyehatkan diri kita dengan cara yang beda, gitu kan? Otak itu tidak boleh berhenti karena akan bisa pikun, gitu. Dan cara terbaik itu menjaga proses berpikir baik itu ngajar. Gitu. Makanya meskipun tua, para ulama itu ngajar aja. Yang diajar nggak paham ngajar aja. Loh, banyak kayak kalau ngomong nggak apa, ngajar aja. Yang penting dia menyelamatkan kepikunan ya. Insya Allah ya. Banyak kebaikan. Saya berharap Bapak Ibu semua nanti langsung ngajar masing-masing. Gimana caranya setelah bikin pengajian di rumahnya kayak siapa aja dikumpulin gantian. Nanti akhirnya berkembang nih ilmu. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.